Halo, oke, semangat pagi semuanya. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang materi kuliah kita yaitu konseling dan coaching ya. Tentu saja kita fokus sekarang ke materi coaching. Nah, untuk hari ini saya tidak sendiri teman-teman karena akan ada sharing dari salah satu orang narasumber. Nah, saya perkenalkan dulu ya. Narasumber kita ini namanya Coach Aresta Handoko Pratama, KWP CPC. Ya, beliau adalah seorang expert di bidang finansial dan juga seorang trainer di bidang human development. Oke, semangat pagi, Coach. Semangat pagi, Pak Dika, apa kabar? Ya, sehat selalu. Nah, jadi di sini kita ingin belajar, Coach, tentang teman-teman Ya, Undira mengenai apa itu coaching. Nah, mungkin oke. langsung saja, teman-teman, kita akan mendengarkan dulu sharing dari expert kita, dari Coach Aresta ya, tentang coaching. Silakan, Coach. Oke, terima kasih Pak Dika, teman-teman Undira. Salam kenal, nama saya Ariesta, ya bisa dipanggil Arista aja ya. Jadi hari ini saya mau kenalin diri ya, bahwa saya lebih tepatnya sekarang ini sebagai praktisi coaching ya, atau professional coach ya. Nah, sekarang banyak beberapa proyek-proyek saya itu kebanyakan untuk company ya. Nah, company-company yang saya pegang khususnya adalah untuk coaching di level manajerial. Jadi seperti itu. Nah, hari ini saya mau sharing sebuah modul aja ya Pak Dika ya. Ya, Jadi silakan. nanti pertanyaan apapun itu nanti dari Pak Dika aja yang bertanya kepada saya. Jadi kita lebih banyak sharing secara apa namanya, secara diskusi saja ya, supaya nggak satu arah sama saya. Oke, saya sharing sebuah materi yang simple ya, semoga nanti mudah dipahami. Apakah sudah bisa dilihat Pak Dika? Sudah masuk. Oke ya. Nah, saya sharing sedikit ya. Saya sharing sedikit tentang apa itu coaching gitu ya. Coaching dasarnya seperti apa, kemudian nanti Suaranya di mute. penerapannya Ya. seperti apa, ya penerapannya seperti apa ya. Makanya saya tulis satu judul, yaitu namanya adalah Coaching Everyone Needs Coach, seperti itu ya. Oke, sharing yang pertama nih, Pak Dika. Jadi kalau kita mendengar kata coach ya zaman sekarang, kalau kita mendengar kata coach itu kan mungkin setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Ya. Jadi kalau kita sebutkan coach itu ya di Eropa ya, di Inggris, kemudian di Belanda gitu ya. Kalau kita tanya ya, coach itu apa gitu ya? Pasti orang-orang Eropa jawabnya adalah coach itu adalah sebuah bus ya. Jadi kalau di Eropa kata coach itu adalah sebuah bus ya, bus. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri kalau dibilang coach itu apa gitu ya. Nah, coach itu adalah sebuah brand tas gitu ya. Nah, apalagi bagi wanita-wanita nih kalau ditanya brand coach itu apa, pasti tentunya udah tahu ya, udah connect ya, brand-brand mahal gitu ya. Oke, berikutnya kalau ditanya pada para pria gitu ya, di Indonesia khususnya kalau ditanya coach itu apa gitu ya, coach itu kebanyakan adalah ya coach yang sepak bola gitu ya, coach yang sepak bola. Nah, tentunya dari pemaknaan ini sebenarnya nggak ada yang salah juga ya, karena masing-masing orang punya makna coach, dan begitu juga kata coach sendiri itu banyak ada maknanya di seluruh dunia ini. Nah, jadi kalau coach yang kita akan lebih tekankan di sini adalah, nah, seseorang yang punya peran, ya, yang punya peran sebagai fasilitator, orang yang fasilitasi suatu pemberdayaan kompetensi bagi seseorang. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya nih, ya, Pak Dika. Oke, sampai di sini dulu, Pak Dika. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan apa makna kata coach? Gitu. Belum? Menanggapi sedikit ini mungkin Coach ya. Berarti sebenarnya coaching ini dalam banyak hal ya bisa ya. Kalau tadi kita di Indonesia mungkin mengenalnya lebih ke yang sepak bola tadi, ternyata di industri pun ada coach-nya juga ya, gitu ya. Ya, sebenarnya dari kata coach-nya aja ya. Hmm. Tapi kalau dikasih ing gitu, coaching itu maknanya tentu berbeda. Jadi kalau kita dengar yang namanya coach gitu ya, coach itu
itu apa gitu ya. Nah, itu di berbagai belahan dunia macam-macam maknanya. Oke. Nah, saya akan Oke. masuk ke makna definisi coaching. Nah, kalau tadi coach ya, coach itu adalah orang ya, orang yang memberikan coaching gitu ya. Nah, orang yang mengikuti coaching itu di coachingnya, nah the coaching federation ya. Jadi definisi coaching itu adalah hubungan kemitraan, ya hubungan kemitraan dengan individu melalui proses yang kreatif ya, yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dirinya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tuh definisinya itu hampir-hampir mirip sama konseling gitu ya, atau sama konsultasi ataupun apapun. Tapi nanti kita lihat ya, bagaimana penerapannya dan apa perbedaannya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini, Pak Dika, ada pertanyaan? Belum, bisa lanjut dulu. Belum ya, saya lanjut. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ya. Jadi, Oke. definisi coaching itu ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang saya spotlight di sini, yang warna biru. Pak Dika bisa lihat nanti ya. Ada kemitraan, ada kreatif, dan ada potensi. Ya. Jadi coaching itu harus mengandung 3 aspek itu. Ada kemitraan, hubungan ya antara coaching dengan coachee-nya, ya. Kemudian melalui proses berpikir yang kreatif, ya, dan memaksimalkan potensi si coachee, ya, alias potensi personal yang ada di dalam dirinya secara profesional, seperti itu. Nah, ini terminologi aja ya. Kalau tadi coach itu banyak terminologinya di seluruh dunia ya. Nah, coach itu sendiri kalau di dalam coaching, profesional coaching ya, itu adalah orang yang memberikan coaching ya. Coach itu orang yang memberikan coaching ya. Sedangkan coachee itu kliennya ya. Orang yang menerima coaching ya, itu adalah coachee. Nah, ini terminologi yang kita akan sepakati dan kita akan pakai ya untuk mengenal yang namanya profesional coaching. Oke. Saya lanjut. Ya, silakan. Nah, ini pertanyaannya, ya kapan sih perlu coaching gitu ya? Kapan sih perlu coaching? Dan nanti kita akan lihat apa sih bedanya coaching dengan bentuk development yang lain gitu ya. Nah, perlu disadari dulu ya bahwa kalau kita penerapannya dalam organisasi ya ataupun sebenarnya dalam kehidupan kehidupan psikologi lah ya gitu ya, kalau kita kan berkembangnya di dunia psikologi ya. Nah, pada saat kita melakukan asesmen gitu ya, asesmen kemudian kita melakukan psikotes ya, kemudian wawancara, itu kan arahnya adalah untuk melihat atau memapping gitu ya, mendiagnosa gitu ya, seseorang itu sebenarnya membutuhkan apa gitu ya. Nah, kalau di dalam organisasi itu kan kita misalnya ada satu manajer gitu ya, itu mengasesmen si employee-nya gitu ya, employee-nya dia mengasesmen, kemudian dia mengetahui gitu ya, mengetahui apa aja yang menjadi improvement knowledge ya, improvement skill gitu ya, atau development area yang harus dimiliki oleh si employee ini atau seseorang ini, individu ini gitu ya. Nah, nanti treatment-nya ya, development activity-nya macam-macam ya. Mulai dari ada yang namanya nanti training ya, training kita pasti sudah tahu. Kemudian coaching yang kita bahas ini. Ada lagi yang namanya mentoring gitu ya. Kemudian ada lagi performance review atau one on one gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang namanya counseling gitu ya. Nah, atau bahkan terapi gitu ya, banyak macam-macam. Nah, itu adalah bentuk dari development plan ya. Treatment-nya apa? Ya, ketika seseorang ini sudah kita ketahui apa development area-nya. Nah, kalau kita masuk ke kapan perlu coaching ya. Nah, coaching itu kan adalah bagian dari banyak cara untuk mengembangkan individu ya, cara untuk mendevelop seseorang ya. Nah, di sini saya ada gambar ya, ini adalah tangga pengembangan individu ya. Jadi kapan coaching itu dipakai? Nah, saya mau cerita dulu. Ya, anggaplah seseorang gitu ya, seseorang ketika seseorang baru masuk ke dalam dunia kerja ya. Nah, ketika seorang baru masuk ke dalam dunia kerja, dia itu baru belajar ya. Dari yang tidak tahu, ya kan? Dari yang tidak tahu, terus dia butuh sesuatu atau seseorang untuk mendampinginya supaya dia tahu. Nah, ya. Jadi perlu ada orang yang memberi petunjuk,
ada orang yang membekali, ya bakal siapa namanya, si leadernya sendiri ya, si manajernya sendiri harus menjadi seorang mentor gitu ya. Nah, dalam posisi orang yang dari tidak tahu menjadi tahu, ya, itu kita lakukan yang namanya mentoring. Ya, jadi mentoring itu kita lakukan pada saat memberi petunjuk dan membekali seseorang. Ya. Nah, ketika kurang lebih sudah setahun 2 tahun ya seseorang itu pasti sudah paham ya apa yang dia lakukan, ya pekerjaannya seperti apa, skill yang dibutuhkan, ya banyak improvement knowledge yang dialaminya gitu ya. Nah, jadi setelah itu ya mungkin saja hal atau kendala yang dialami bukan lagi dia tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana melakukan suatu pekerjaannya gitu ya. Tapi kondisinya adalah bagaimana memanage yaitu will-nya, motivasinya. Motivasinya yang naik turun ya. Atau ternyata sudah mentok. Dirasa dia sudah mentok apa yang dilakukannya, apa yang yang dimilikinya dia sudah merasa bahwa itu sudah mentok gitu ya. Nah, disitulah orang perlu coaching. Nah, dari orang itu tahu menjadi lebih tahu lagi. Nah, disitulah posisi coaching. Jadi coaching itu lebih banyak berperan untuk memberdayakan, ya, memaksimalkan potensi seorang. Ya. Jadi kalau ditanya kapan sih coaching itu perlu diberikan gitu ya? Untuk siapa sih? Nah, sebenarnya untuk siapa aja. Makanya tadi saya buat judul Everyone Needs Coach gitu ya. Jadi setiap orang perlu coach gitu ya. Nah, coach itu adalah setiap pribadi yang mau mendengarkan, kemudian yang mau yang mau membantu seorang individu itu ya untuk memaksimalkan potensinya gitu ya. Jadi kapan perlu coaching ya? Nah, coaching itu diberikan ketika satu ya pengen mengembangkan potensi orang lain gitu ya. Misalnya manajer mau mengembangkan potensi si karyawannya gitu ya. Kemudian memfasilitasi perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku itu bisa difasilitasi melalui coaching ya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang membutuhkan eksplorasi mendalam gitu ya. Yang keempat adalah mengidentifikasi peluang baru. Ya, merasa sudah mentok, ya sudah merasa sudah ini udah titik terakhir, ya saya tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, itu orang itu perlu coaching berarti ya. Bahkan membuat strategi bersama. Makanya coaching itu banyak dilakukan individu dan beberapa juga dilakukan coaching kelompok. Jadi seperti itu, Pak Dika. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, mungkin bertanya sedikit, Coach. Nah, ini berkaitan mata kuliah kita semester ini adalah counseling dan coaching gitu ya. Nah, apakah bisa counseling dan coaching itu dipadukan menjadi satu kepada satu individu atau ada tahapannya dulu, misalnya counseling dulu baru coaching atau coaching dulu baru counseling. Nah, begitu Coach. Oke, saya jawab di slide berikutnya ini ya. Mm-mm. Saya jawab di slide berikutnya. Oke, pertama, tadi kan bentuk development itu banyak ya. Mm-mm. Setelah orang itu di assessment gitu ya, maka bentuk dari development itu banyak ya. Salah satunya adalah coaching dan mentoring. Nah, ya ini kita perbedaan aja dulu ya. Coaching versus mentoring. Apa bedanya coaching dengan mentoring dulu? Ya. Kalau mentoring, ya eh, yang memberikan mentoring itu namanya mentor gitu ya, yang menerima itu namanya mentee gitu ya. Nah, orang ya yang mendapat mentoring itu ya, itu dia pasti menyerap informasi, menyerap skill, kemudian menyerap pengalaman yang diberikan oleh mentornya. Jadi individu belajar dari orang lain, itu namanya adalah mentor, karena mentor yang membekali. Tapi kalau coaching, coach itu hanya memfasilitasi individu untuk berpikir, ya, karena individu itu akan belajar dari dirinya. Ya, individu menyadari apa saja yang menghambat kemajuan, ya, merangkak ide dan membatasi tantangannya, ya. Nah, jadi si coach itu nanti akan berpikir bagaimana dia punya plan, bagaimana dia punya way to forward gitu ya, untuk berjalan mengatasi problem-problem yang ada pada dirinya, gitu ya, baik itu problem hidup ataupun problem-problem terkait dengan pekerjaan. Ya, itu coaching versus mentoring. Ya, nah yang berikutnya adalah coaching versus counseling. Ya, ini pasti banyak ada pertanyaannya pada teman-teman psikologi ya. Kalau kita sih di dalam company jarang membahas counseling ya. Makanya kalau di dalam company ya, yang paling sering dipakai adalah coaching dan mentoring. Dua hal itu. Ya.
Konseling kenapa sih nggak dipakai gitu ya? Bukan karena tidak dibutuhkan, tidak ya. Karena prinsipnya agak sedikit berbeda dengan company ya. Nah, kalau kita lihat coaching dan konseling, saya punya satu garis lini masa lah ya yang saya buat timeline lah ya. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan ya. Sebenarnya ya, apa yang dilakukan coaching sama konseling caranya hampir mirip ya. Tetapi patokan goals-nya dan realita yang diungkapkan itu terbatas. Ada batasannya ya. Jadi kalau coaching itu si coach ya harus membuat metode pertanyaan ya, kemudian membatasi si coaching-nya ya untuk berpikir hal-hal yang masa kini aja. Masa kini dan perbaikan masa depan ya. Jadi dia nggak perlu pikirin yang kaitannya masa lalu, apalagi yang sifatnya tipikalnya masa lalu yang menyakitkan begitu ya. Nah, jadi coaching itu tidak mencari hal-hal yang pahit ya. Jadi coaching itu tidak mencari hal-hal yang sangat jauh di masa lalu ya. Tetapi beda sama konseling. Kalau konseling ya, konseling pasti akan berpijak pada kejadian masa lalu, hal-hal yang terjadi pada masa lalu gitu ya, harus diungkap, harus dikorek, harus diperbaiki gitu ya, kemudian harus ditenangkan gitu ya, bahkan harus diamankan, kemudian harus disembuhkan dulu gitu ya, bahasa bahasa klinisnya gitu ya. Nah, setelah masa lalunya beres gitu ya, baru nanti kita menata masa kini. Kan seperti itu. Bicaranya konseling adalah sampai masa kini, ya. Tetapi kalau coaching, bicaranya adalah memperbaiki hal yang sekarang terjadi untuk merencanakan masa depan. Jadi seperti itu, ya. Ini perbedaannya. Jadi kalau kita memposisikan sebagai konselor gitu ya, nah kita pasti akan mengungkap hal-hal yang masa lalu, ya. Contoh misalnya, saya mengajukan pertanyaan kepada konseling saya gitu ya, klien saya. Kalau saya pakai teknik konseling gitu ya, saya akan bertanya, apa yang membuatmu merasa kesulitan hari ini? Nah, misalnya dia jawab adalah, ya, saya merasa terganggu karena saya punya hal-hal yang traumatis terhadap orang tua saya. Nah, kalau konseling itu ditarik sampai ke belakang, jadi ditanya terus, apa yang terjadi pada orang tuamu gitu ya? Oh, dia tanya lagi tuh ke belakang. Ya, yang terjadi pada orang tua saya adalah orang tua saya cekcok bla 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 bla. Nah, lu ditanya lagi sampai ke belakang, apa yang dilakukan oleh orang tuamu ketika kamu lihat pada masa kini? Coba kita balik ke 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 5 tahun lalu. Nah, jadi kalau konseling dia akan narik terus ke belakang sampai ketemu titik yang membuat masalah itu terjadi sekarang. Baru kemudian membetulkan. Kalau kamu mau membetulkan apa yang terjadi di masa lampau gitu ya, apa yang kamu mau lakukan hari ini. Nah, itu konseling. Tapi kalau coaching, kalau saya memposisikan coaching, saya hanya perlu tahu apa realitanya yang terjadi sekarang ini sehingga kamu tidak bisa menjadi best performance. Nah, padahal kamu punya masa lalu, ya setahun lalu atau 5 bulan yang lalu kamu top performance. Oh, saya begini. Oke, kalau seperti itu apa aja tantangannya saat ini sehingga, nah jadi kita berhenti saat ini, ya tantangannya saat ini sehingga kamu tidak bisa seperti sebelumnya gitu. Oh iya saya banyak banyak bermain handphone atau saya banyak melamun ya. Oh oke. Jadi kita nggak perlu tanya apa kamu melamunin apa gitu ya. Terus kemudian kamu main handphone mainin apa gitu ya. Kita nggak perlu tahu gitu ya. Yang kita perlu tahu oke dari 3 hal itu apa aja yang menghambat gitu ya. Dan apa sekiranya yang kamu mau coba lakukan agar performance-mu ini bisa tumbuh ke depannya gitu ya. Jadi transisinya harus jelas. Nah, seperti itu, Pak Dika. Oke, berarti lebih fokus ke masa kini dan masa depan gitu ya, berkaitan dengan coaching. Oke, terima kasih Coach. Bisa dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya berarti ya, Pak Dika. Oke, nah ini teknik coaching. Ini teknik coaching, saya coba akan buat satu teknik coaching yang simple aja ya. Jadi sebelum kita masuk ke teknik coaching, saya masuk ke dalam 3 hal yang ada di kata-kata biru tadi. Ya, kalau kita balik ke definisi coaching tadi, ada 3 kata biru. Kemitraan. Kemitraan ini berarti artinya coaching dan coachee ya itu menyepakati ya. Namanya juga partnership mitra gitu ya, menyepakati atau ada tujuan yang disepakati. Nah, misalnya
Saya sebagai coaching, ya Pak Dika sebagai coaching, ya. Nah, dalam pertemuan kita ini, ya, kita sepakati tujuannya maunya kita ngobrol tentang apa nih. Oke, misalnya gimana caranya buat saya itu lebih bisa membagi waktu. Oke, saya catat. Nah, ya, goal disepakati. Itulah artinya adalah kemitraan, ya, atau partnership. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses kreatif. Nah, proses kreatif ini adalah percakapan yang bersifat dua arah. Ya. Nah, bedanya sama konseling, ya. Konseling itu sedikit dan banyak, setahu saya, itu akan memberikan sebuah solusi. Ya, si psikolog akan memberikan solusi. Ya. Tapi kalau kita menggunakan teknik coaching, semua solusi datangnya dari si coaching. Ya, jadi coach-nya tidak boleh memberikan tidak boleh memberikan solusi. Misalnya, ya, karena kamu begini, ya, sebaiknya kamu begini. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, itu akan meleset daripada teknik coaching. Ya, karena teknik coaching adalah percakapan dua arah yang dimana tugasnya coach adalah menggali fakta, ya, agar si coaching-nya memunculkan ide. Ya. Jadi proses kreatifnya itu maksudnya adalah kita dua arah, kemudian nanti kita gali fakta, apa yang terjadi dalam hidupnya dan menghambat, gitu ya. Dan akhirnya nanti si coach itu akan punya ide-ide baru. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya. Memaksimalkan potensi itu apa? Artinya di akhir sesi kita ngobrol, gitu ya, dalam bentuk teknik coaching, ya, kita akan melahirkan action plan. Ya, disertai follow up ataupun ada review, ya. Nah, makanya teknik coaching ini sebenarnya bisa dipakai dalam berbagai setting, ya. Terutama kalau sekarang ini company-company besar, ya, itu menggunakan teknik coaching untuk mendevelop, ya, karyawannya. Bahkan kalau di beberapa company-company besar seperti company yang saya sedang pegang saat ini, ya, ada istilah leader as coach, ya. Jadi semua leader, semua manajer adalah sebagai coach bagi karyawannya. Jadi nggak boleh lagi leader as boss gitu, nggak boleh ya, atau ya leader as boss itu nggak boleh gitu ya. Leader as coach ya, karena di mana-mana ya leadernya lah yang adalah orang yang paling dekat dan mengerti terhadap karyawan. Seperti itu, Pak Dika. Oke. Oke, ini kita nyambung teknik coaching. Nah, sebenarnya saya berpijak pada International Coach Federation, jadi ICF ya. Kalau di Indonesia ini ICF ini yang boleh menyelenggarakan adalah Coaching Indonesia gitu deh. Jadi bagi orang-orang yang pengen punya sertifikasi coaching ya, jadi nanti ada titel coach, dia bisa disebut coach gitu ya karena punya kompetensi teknik coaching ya, sertifikasi coaching ini hanya di Coaching Indonesia ya. Oke. Jadi ada 11 kompetensi ya. Jadi kalau kita mau jadi coach, kita harus punya 11 kompetensi. Nah, saya lingkarin yang paling penting aja ya. 11 kompetensi banyak ya. Nah, saya mau lingkarin yang paling penting. Yang paling penting pertama adalah coaching presence. Coaching presence itu artinya apa? Yang tadi seperti saya bilang. Si coach itu harus sabar, ya. Kemudian harus ready to know, gitu. Artinya dia fokus dengan apa yang diobrolin, gitu ya. Nah, itu coaching presence. Kemudian yang nggak kalah penting adalah coach itu senjatanya ada dua, ya. Satu adalah telinganya, ya. Dia harus paham active listening. Jadi dia harus tahu listening-nya harus strong gitu ya. Jadi dia harus banyak belajar bagaimana active listening yang baik itu ada teknik-tekniknya. Cara mendengarkan aja itu ada teknik-tekniknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah powerful questioning. Ya. Powerful questioning itu adalah bagaimana si coach itu mengajukan pertanyaan. Ya. Di mana pertanyaan-pertanyaan itu nantinya ya akan dijawab sama coach-nya ya dengan proses berpikir yang strong gitu ya, proses berpikir yang menganalisa gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ketika diberikan ya, si coach itu akan berpikir bagaimana, kapan, dan apa yang harusnya saya lakukan. Jadi seperti itu. Itu dua senjata utama yang harus dimiliki oleh seorang coach gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke tekniknya, ya, caranya, ya,
Saya mau jelasin ini, Pak Dika. Jadi supaya teman-teman nanti paham, ya. Prinsip coaching seperti ini. Jadi misalnya, ya, Pak Dika adalah klien saya atau coachee, ya. Saya adalah coach-nya, ya. Nah, yang pertama yang kita harus sepakati adalah saya dan Pak Dika harus tahu, ya. Pak Dika itu mau kemana, ya. Pak Dika mau kemana. Nah, tujuannya kemana sih? Ya, kriterianya apa aja? Ya, kriteria. Misalnya, saya pengen lebih bisa menjadi pribadi yang sukses, gitu ya. Nah, itu tujuannya pribadi yang sukses. Nah, pribadi yang sukses itu kriterianya apa aja, gitu ya. Nah, nanti kriteria itu akan dibuat sama yang namanya si coachee. Nah, si coachee itu akan menjelaskan kriteria sukses menurut saya ini, ya. Apa sih yang memotivasi saya untuk suksesnya? Ini tujuannya harus ditentukan dulu, ya. Nah, setelah tujuan ditentukan, si coaching dan coaching ini akan sama-sama melihat, ya, realitanya. Sekarang posisinya Pak Dika gitu ya, ada di mana? Ya, kekuatannya Pak Dika itu apa aja sih? Ya, apa aja hambatan atau tantangan selama ini gitu ya, selama bekerja. Apa situasi mental yang dialami saat ini gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu, ya, si coach mau kemana, si coach ada di mana sekarang. Nah, kemudian, ya, kemudian, nah, si coach, ya, bersama coach-nya, ya, akan mencari jalannya, ya. Nah, yang mencari, yang memilih jalannya mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus, mau belok, mau balik gitu ya, mau putar balik, itu adalah si coach. Ya, yang menurut dia adalah jalan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ide-ide kreativitas. Oke, saya mau ke kiri, sebaiknya habis ke kiri saya ke kanan aja, ya. Jadi ada alternatif pilihan, ya. Kemudian ide kreativitasnya, rencana tindakannya. Kapan ini Pak Dika mau jalan? Besok lusa atau 2 hari lagi atau minggu depan. Jadi simpelnya seperti ini. Supaya memaknai coaching itu. Jadi pada ujung-ujungnya, ya, seseorang ketika selesai coaching, ya, dia akan mendapatkan insight dari dalam dirinya sendiri. Ya, insight, oh iya, yang belum saya lakukan adalah ini gitu ya. Oh iya, betul sekali. Ternyata banyak hal yang saya lewati gitu ya. Itu ada kesadaran di dalam dirinya dan setelah itu ada action plan. Nah, mulai saat ini yang saya akan coba lakukan hal baru adalah 1, 2, 3. Ya, kapan mulai hari ini ya, dan kemudian saya akan coba evaluasi selama berapa minggu, dan setelah saya evaluasi selama berapa minggu, saya mau ngobrol lagi sama coach-nya. Jadi, coaching itu berkelanjutan. Jadi coaching itu tidak berhenti hanya satu kali. Ya, kapanpun si coachingnya perlu atau membutuhkan coaching, gitu ya, dia akan terus melakukan coaching. Ya, sampai merasa bahwa saya merasa tujuan saya sudah tercapai, gitu ya. Saya merasa saya sudah sampai di tujuan saya. Seperti itu, Pak Dika. Oke. Ada pertanyaan? Ya, ini ada beberapa pertanyaan dulu berkaitan dengan coaching ya. Yang pertama, Coach, apakah untuk menjadi seorang coach ini kita perlu berada di bidang yang sama dengan coachee kita? Contohnya misalnya saya bergerak di bidang pendidikan nih, yang saya coachee harus mahasiswa ataupun dosen-dosen misalnya yang berada di satu bidang yang sama. Apakah seperti itu? Yang kedua, pertanyaannya adalah, kira-kira dalam satu sesi durasi coaching itu membutuhkan waktu yang efektif berapa lama? Dan kemudian mulai dari menyusun goal hingga mencapai tujuannya kira-kira memerlukan waktu berapa lama gitu, Coach, yang idealnya? Ada nggak seperti itu? Oke, yang saya tangkap tadi pertanyaannya ada 2 ya. Mm-mm. Satu adalah soal siapa yang berhak melakukan coaching ini ya, Ya, kompetensinya betul. seperti apa. Apakah orang-orang yang mirip dengan pekerjaan tertentu ya, atau sama, serupa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah durasi ya. Ya, Durasi betul. berapa lama dan kapan gitu ya. Nah, satu, eh, ini saya balik ke 11 core kompetensi gitu ya. Yang seperti saya bilang tadi, kompetensi, senjata utama dari seorang coach adalah active listening dan powerful positioning. Ya, jadi
Kalau seandainya seseorang itu punya bidang yang sama, itu lebih bagus. Tetapi itu bukanlah kompetensi yang utama yang harus dimiliki oleh coaching. Itu ya, pada saat kita melakukan coaching. Jadi saya itu melakukan coach ya pada orang-orang yang berbagai macam sumbernya. Ya, contoh ya orang yang mau menikah saya pernah coaching ya. Walaupun saya dulu saya belum menikah gitu ya. Tapi saya melakukan coaching kan saya tidak harus menikah dulu ya untuk melakukan coaching. Beda sama konseling atau konsultasi karir konsultasi pernikahan ya. Setidaknya saya harus sudah paham dulu, saya sudah menikah dulu gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya. Karena saya tidak memberikan solusi ya. Yang saya hanya memancing seseorang itu untuk berpikir kreatif ya agar nantinya seorang itu bisa menjalankan kegiatannya ya atau plannya itu dengan baik ya. Atau saya saat ini banyak berkecimpung di industri perbankan gitu ya. Walaupun sebelumnya saya belum punya background perbankan, tapi saya sudah jadi coach gitu ya. Ataupun saya beberapa kali memberikan coaching ya terhadap satu karir yang mungkin saja karir itu berbeda dengan hal yang saya maknai gitu ya. Atau misalnya ada yang namanya coaching karir gitu ya, kemudian ada yang namanya coaching coaching sekolah gitu ya, for student gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya hanya tujuannya saja gitu ya. Tapi dalam kita memberikan coachingnya, tugas kita sebagai coach itu adalah kita mendengarkan. Oke, mendengarkan apa yang menjadi hambatannya dia, kemudian kita bantu dia untuk melihat realita yang terjadi gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan. Ya. Jadi, saya bahkan pernah meng-coaching salah satu direktur ya, yang saya pun sebenarnya nggak tahu kerjaan direktur itu apa, ya kan? Nah, tapi saya harus jadi coach, ya. Nah, kenapa? Karena setiap orang itu punya yang namanya blind spot, ya. Nah, oleh karena itu orang butuh coach. Kenapa? Blind spot itu apa sih? Kalau kita naik mobil gitu kan, naik mobil kan ada spion ya. Kadang ada yang kita tidak bisa lihat dengan kaca depan dan dengan spion kan. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita nggak bisa lihat. Kita butuh orang dari luar yang ngelihat, sorry Pak, di situ ada kucing loh Pak. Nah itu kan nggak bisa kita lihat, pakai spion juga nggak kelihatan di bawah ban kan gitu. Atau kita pakai layar yang di depan kaca kita juga nggak kelihatan. Kita butuh orang untuk melihat. Nah orang itu tidak harus dia punya pengalaman di bidang itu, gitu ya. Nah tapi dia punya kemampuan dalam active listening, kemudian powerful questioning. Ya. Jadi seperti itu. Pak Dika. Jadi nggak apa-apa, apapun bidangnya ya, apapun kompetensi seorang saat ini ya, untuk menjadi coach itu sangat simpel ya, hanya butuh dua hal aja, active listening ya, bisa mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah powerful questioning, mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang memancing seseorang untuk berpikir kreatif. Oke, terima kasih. Cukup jelas sih untuk pertanyaan nomor satunya. Oke, yang kedua adalah waktu ya, durasi. Sebenarnya durasi ini kalau kita standar International Coach Federation ini adalah biasanya antara 45 menit sampai 1 jam ya. Supaya nggak terlalu lama juga kan, membosankan gitu ya. Tapi ada beberapa coach kalau banyak ada apa namanya kegiatan coaching itu untuk sales gitu ya. Sales itu kan butuh yang cepat gitu ya, kemudian butuh performance-nya lebih diulas gitu ya. Nah, itu kebanyakan cuma 30 menit atau 15 menit ya. Tapi sebenarnya kalau coaching 15 menit itu belum dapat apa-apa ya kalau saya merasa gitu ya. Kalau saya sih idealnya 45 menit sampai 1 jam gitu ya. 45 menit sampai 1 jam. Nah, goal itu ya ditentukan oleh si coaching-nya, apa yang mau dibicarakan di sesi ini. Jadi kita batasin ya. Mungkin seseorang itu akan banyak ngobrol di awal ya. Nah, makanya teknik powerful questioning itulah supaya kita bisa membatasi apa sebenarnya tujuan dari coach ini mau diskusi. Ya, kayak misalnya saya pernah ngajak ngobrol seorang direktur gitu ya, saya tanya gitu ya, Pak, kita mau ngobrol apa nih? Apa yang Bapak pengen eksplorasi, apa yang Bapak pengen coba lihat dari diri Bapak gitu ya. Misalnya, oh banyak Mas, 1 nih ada masalah keluarga, 2 masalah ini, 3 masalah ini, perusahaan dan lain sebagainya, banyak. Nah,
Itu kalau diobrolin satu-satu ya kagak selesai gitu ya. Ya. Nah, jadi kita harus pilih satu-satu gitu ya. Oke Pak, dari sekian hal kita punya waktu, ya kita bisa menentukan gitu ya. Kita punya waktu 1 jam ke depan, ya. Saya akan bantu Bapak ya untuk sama-sama mengungkap realita, kemudian bantu Bapak supaya Bapak bisa membuat satu perencanaan, ya. Nah, apa hal yang menurut Bapak lebih prioritas, ya. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin Bapak mau lebih sorot secara prioritas. Nah, biarkan si coaching-nya yang menentukan, oh 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Nah, kalau ternyata dianggap masih agak lama ya tentukan aja 1 atau 2 hal gitu ya. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu lama-lama sebenarnya. 45 menit 1 jam. Dan repetisi. Repetisi ini sebenarnya tergantung action plan-nya gitu ya. Nah, nanti di akhir sesi kan kita akan tanya ya, Bapak kapan mau evaluasi ya, dan kemudian kapan mau ketemu saya lagi dan berapa kali mau ketemu sama saya rencananya gitu ya. Jadi balik lagi. Kalau dia rasa menurut si coaching-nya, saya 1 kali coaching aja menurut saya sudah tahu loh apa yang saya akan lanjutkan, apa yang akan saya lakukan ke depannya. And then ketika saya lakukan itu, dia report ke info ke saya gitu ya. Udah Pak, saya rasa sih sudah ketemu jawabannya dan sudah tidak ada lagi masalah menurut saya yang menghambat saya saat ini gitu. Nah, berarti coaching 1 kali pun selesai gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia butuh, saya udah melakukan cara ini, tetapi menurut saya kenapa belum berhasil ya? Boleh nggak kita ngobrol lagi? Boleh nggak kita melakukan coaching lagi? Boleh, silakan kita mulai. Nah, jadi seperti itu, Pak Dika. Continue. Oke, terima kasih Coach untuk penjelasannya. Bisa dilanjutkan dulu. Oke. Nah, ini sudah tadi ya coaching. Nah, ini teknik coaching. Ini buat teman-teman yang mau melakukan coaching tapi bingung ya, apa aja yang harus dilakukan ya dan bagaimana struktur melakukannya gitu ya. Ingat 2 hal ya. Si coach Anda kalau mau jadi coach, ya coach itu tidak harus ada sertifikasi ya Pak Dika. Jadi teknik coaching ini kita harus pahami. Teknik coaching ini nanti bisa diterapkan ke banyak aspek. Meskipun kita bukan coach secara sertifikasi gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa jadi coach sebagai orang-orang yang mungkin saja sebagai kepercayaan gitu ya. Misalnya, orang tua saya percaya sama saya gitu ya. Kemudian teman saya percaya sama saya gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan teknik coaching ini gitu ya untuk membantu. Dan begitu juga ketika kita jadi manajer gitu ya. Nah, manajer kan belum tentu semuanya dia sertifikasi coach ya. Nah, karena sertifikasi coach ini kan juga tergolong mungkin budget gitu ya. Nah, apa namanya? Teknik coaching ini dipakai oleh semua manajer gitu ya, semua leader gitu ya untuk membantu memberdayakan timnya supaya lebih bagus, supaya lebih action-nya lebih bisa diterapkan ya. Oke, yang pertama ada iGrow gitu ya, iGrow ini singkatnya iGrow ya. Yang paling penting adalah grow-nya sebenarnya. Ya. Yang I-nya itu hanya kita sebagai coach itu melakukan. Gitu. Melakukan itu maksudnya ya kita menggunakan itu. 1, be present. Jadi kita harus fokus gitu ya. Kita disuruh fokus, perhatian sama coaching-nya. Jadi kita nggak boleh berikan solusi. Ya. Jadi sabar. Biasanya para manajer itu nggak sabaran. Aduh, masa kayak gitu aja nggak bisa sih? Begini loh. Nah, itu nggak boleh. Prinsip coaching, ya, intention-nya, kita nggak boleh memberikan solusi. Ya. Bedakan memberikan solusi dan dimintai pendapat. Ya, nanti saya akan kasih tahu. Be patient, sabar, 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 mengendalikan emosi. Aduh, masa kayak gini-gini aja nggak bisa sih ya. Nah, harus netral pikirannya. Ya, karena beda. Pemikiran kita kalau kita yang sudah berpengalaman di bidang itu, gitu ya, berpengalaman di satu bidang, misalnya di perhotelan atau di perbankan, gitu ya, kita mengcoaching anak-anak kita, gitu ya, atau tim kita, gitu ya, kita tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Itu beda persepsinya ya, antara yang ada di isi perasaan atau pikiran kita sama pikirannya si coaching. Jadi kita harus sabar, mengendalikan emosi. Kemudian di curious. Curious itu maksudnya kepo gitu ya, bahasa kekiniannya. Jadi bangunlah rasa ingin tahu dengan menahan diri ya untuk menasihati dan memberikan saran gitu. Oke, ya saya lanjut. Nah, ini yang paling penting grow ya. Grow ini harus dilakukan
ya, harus dilakukan secara bertahap, ya. Mulai dari goal. Goal ini maksudnya adalah uh, coach-nya dengan coaching-nya harus menyepakati apa fokus atau tujuan dari pembicaraannya, ya. Nah, contoh-contoh pertanyaannya, ya, goal ini contoh pertanyaannya adalah misalnya, ya, Pak Dika, Pak Dika kita di kesempatan ini 1 jam ini, ya, kita mau ngobrolin apa Pak Dika? Nah, misalnya disebutkan, ya saya mau ngobrolin ini coach tentang bagaimana caranya saya bisa membagi waktu antara kuliah saya dengan pekerjaan saya misalnya. Oke, ya. Jadi kita memberikan pertanyaan di sisi goal ini ya, poin goal ini adalah kita harus tahu dulu sebenarnya coach ini mau ngomongin apa sih, ya, gitu. Makanya teknik coaching ini sebenarnya teknik ngobrol, ya, teknik ngobrol dengan arah, gitu ya, dengan tujuan. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan coaching itu nggak ada tujuannya, jangan sampai, gitu ya. Oke, nah setelah kita tahu goal-nya, kita harus banyak kepo di realitanya, ya. Kita harus menguraikan fakta-fakta yang terjadi, ya. Bantu si coach ini mengidentifikasi, ya, gap antara harapannya dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi saat ini. Saat ini tuh seperti apa, ya. Nggak perlu saya harus tahu 10 tahun yang lalu dia hebat, 70 tahun lalu begini begitu, 5 tahun yang lalu begini begini gitu, nggak perlu, ya. Nenek moyangnya bagaimana nggak perlu kita tahu, ya. Yang kita perlu tahu adalah kondisi saat ini seperti apa, realitanya seperti apa, ya. Apa aja hal yang sudah dilakukan. Contoh pertanyaannya. Oke, Pak Dika tadi mau mau ngobrolin katanya tentang bagaimana membagi waktu antara kuliah dengan pekerjaan gitu ya. Kerjaan, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah saya akan bertanya, emang selama ini Pak Dika apa yang terhambat atau apa yang menjadi penghambat sehingga sekolah sama kuliah sama pekerjaannya itu terganggu. Boleh cerita nggak? Nah, ya. Jadi mulai saat itu kita cari reality-realitinya. Ya. Nah, di situ active listening kita sangat digunakan. Ya. Gimana cara kita mendengarkan, kemudian apa poin-poin yang bisa kita dapatkan, misalnya kayak ada kata-kata unik yang mungkin saja saya sebagai coach tidak tahu, kita bisa tanya gitu ya. Oh iya, jadi apa maknanya itu Pak? Jadi Bapak bilang tadi ada suatu istilah yang saya tidak mengerti ya, adalah istilah blah gitu ya misalnya. Tolong dong boleh dijelasin Pak istilah itu pada saya. Nah, itu membuktikan bahwa coach itu tidak harus selalu orang yang memahami ya bidang si coach itu. Ya. Nah, makanya coach itu ya tugasnya adalah bertanya supaya dia tahu. Nah, supaya si coach itu juga bisa mengungkapkan suatu realita, banyak realita gitu. Nah, itu realita ya. Nah, kemudian option. Nah, kalau option ini berarti si coaching-nya ya dan si coachnya mengajukan pertanyaan hingga akhirnya si coaching-nya berpikir peluang-peluang apa aja yang bisa dilakukan, ya. Peluang-peluang apa aja yang akan mau dilakukan, dieksekusi gitu ya. Atau alternatif apa aja yang bisa dilakukan. Misalnya, nah, oke, Pak Dika, tadi realitanya banyak banget ya ternyata Pak Dika itu ada kendala ya, ada kendala di perjalanan gitu antara mau kuliah ya, kemudian mau kerja itu ternyata jalanannya macet gitu ya. Nah, ternyata itu yang saya tangkap. Terus kemudian ada lagi bla bla bla. Nah, Pak, kalau begitu ada alternatif apa yang saat ini Bapak sedang pikirkan? Nah, kita mulai membantu. Oke, Pak, alternatif itu sekiranya bisa dilakukan nggak? Nah, apa dasarnya? Apa alasannya, Pak? Alternatif itu mau coba dilakukan. Oke, jadi caranya adalah Bapak akan coba naik motor ya. Naik motor sekali setiap hari gitu ya, tapi naik mobilnya setiap minggu aja gitu ya. Karena selama ini kalau Bapak lihat, karena naik mobil itulah macet sehingga susah gitu ke kampus gitu ya Pak ya. Oke, oke Pak, bagaimana? Oh, oke, jadi Bapak naik motor itu baru ya. Jadi Bapak pengen coba latihan motor ya pada akhirnya. Nah, jadi opsi itulah yang akan kita gali. Ya. Nah, dari opsi itu, kita merumuskan tindakan. Tindakan itu kan harus nyata ya. Tindakan itu harus ada
what-nya apa yang mau dilakukan, kemudian why-nya, ya, mengapa dia mau melakukan, kemudian who, siapa yang akan membantunya, kemudian when, kapan dia mau melakukan, kapan dia mau evaluasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi teknik coachingnya ini bisa dipakai untuk setiap teman-teman yang melihat video ini, dan bisa teman-teman pakai untuk segala setting, ya. Karena teknik coaching itu bisa digunakan berbagai macam penerapannya, ya. Untuk karyawan, untuk sebagai pemimpin, untuk kehidupan, untuk sales, untuk pengusaha, untuk pasangan, gitu ya, atau untuk siapa aja itu bisa. Jadi penerapan coaching itu bebas mau dilakukan pada siapa aja. Ya. Nah, ini contoh form coaching. Jadi kalau memang misalnya teman-teman nanti pengen coba, ya, coach, saya pengen coba untuk mau melakukan coaching, gitu ya. Oke, tentukan Anda pengen coba. Kalau pengen coba, Anda tentukan dulu siapa yang akan menjadi subjek coaching saya, gitu kan. Oke, saya mau menawarkan coaching pada teman saya. Teman saya ini dia lagi pengen cari pekerjaan, gitu kan. Pengen cari pekerjaan, dia nggak tahu potensinya siapa, gitu ya misalnya. Oke, hubungin teman Anda, dan Anda harus tawarin, ya. Tawarin, dan Anda harus terangin apa itu coaching, ya, apa manfaatnya coaching buat dia. Jadi jangan tiba-tiba melakukan coaching, gitu ya. Jangan, ya. Orang itu akan bingung, kenapa nih orang nanya-nanya saya, gitu ya. Malah kayak investigasi, gitu ya. Saya mau diapakan ini sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai teknik coaching, kita harus kasih tahu. Misalnya, halo Pak Dika, nah Pak Dika, saya saya dapat tugas nih, ya. Saya dapat tugas, yaitu adalah melakukan coaching. Nah, coaching ini bagus banget Pak Dika, karena tujuannya adalah untuk memberdayakan, membuat potensi yang ada dalam diri kita itu bangkit, itu kita tumbuh melalui coaching. Nah, coaching ini nanti saya mau lakukan sih Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak Dika bisa menjadi narasumber saya, gitu ya. Nah, saya bisa melakukan coaching pada Pak Dika nih, ya. Nanti saya tunjukkan formnya bagaimana, apa aja yang harus saya persiapkan, dan nanti Bapak silakan ngobrol saya, nanti saya akan menggunakan teknik coaching yang saya sudah pelajarin. Nah, jadi ini bagus banget Pak, momen kalau Bapak selama ini mungkin bingung, ya, saya udah melakukan berbagai hal untuk satu hal, gitu ya, tapi kok nggak berhasil-berhasil. Nah, Bapak bisa coaching ke saya. Ya, tujuannya adalah kita biar sama-sama punya yang namanya ide, Pak. Jadi nanti Bapak akan membuat atau membangun ide, dan ide itu Bapak bisa praktekkan, ya, bisa Bapak lakukan, ya, alternatif opsi apa yang Bapak bisa lakukan selanjutnya. Nah, kayak gitu, ya. Nah, ini contoh coaching form aja, ya. Jadi coaching form ini satu harus ada nama coach-nya siapa, kemudian nama coach-nya siapa, bahkan bila perlu pekerjaan coach-nya, harinya kapan, tanggalnya, tanggal berapa, kemudian lokasinya di mana, di kantor, di resto, di kafe, atau di rumah, gitu ya. Kemudian kemudian jam ini kalau bisa ada durasinya bahkan, ya, jam mulai, jam berakhir, gitu ya, supaya bisa lihat durasinya. Dan kalau bisa durasi juga disampaikan. Nah, kita mau ngobrol Pak selama kurang lebih 1 jam. Bapak kalau ada problem-problem apa saya siap kok menjadi coach Bapak. Ya, tugas saya adalah saya bisa mendengarkan dan saya bisa membantu Bapak untuk menelurkan berbagai ide dengan pertanyaan yang nanti saya ajukan, gitu ya. Nah, sesi coachingnya udah keberapa? Apakah masih pertama, ya? Kemudian jangan lupa tanda tangan coachingnya. Ini perlu banget, ya. Karena ini kan sebenarnya informed consent juga, ya. Data-data ini informed consent juga bahwa coachingnya menyetujui dan tahu, ya. Ada sebenarnya banyak form coaching yang lebih lengkap, ya, kalau di internet banyak banget, ya. Form coaching yang lebih lengkap sampai informed consent kita harus kasih tahu juga, ya. Nah, di sini nih ada form-form yang kosong, ya, misalnya kalau intention ini nggak perlu diisi, ya, intention ini cuma kita yang melakukan, gitu ya. Goals ini ditulis, apa yang menjadi goals dari si coach itu, kemudian realitanya, silakan ditulis realita-realita apa yang Anda tangkap atau yang Anda dengar, ya. Kemudian opsi apa aja yang dilakukan oleh si coach, ya, untuk memaksimalkan dirinya. Terus kemudian way to forward apa yang mau dilakukan, siapa yang akan membantunya, dan kapan. Ini sebenarnya format yang standar banget, gitu ya. Standar banget buat kita mau melakukan coaching seperti itu. Oke, jadi jangan lupa I grow, ya.
intention, goal, reality, option, dan way to forward. Gitu. Oke, itu Pak Dika, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Coach, ini bertanya ya terkait dengan materinya. Kalau tadi kan sangat membantu sekali ada form juga tadi. Nah, berarti dalam satu siklus atau satu sesi itu minimal kita harus menerapkan iGrow ini ya. Jadi setiap sesi itu begitu ya Coach ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berarti dari teknik coaching ini untuk sehari-hari pun kita bisa lakukan ya untuk misalnya peer coaching gitu ya, seperti peer counselor itu bisa kita terapkan gitu ya Coach ya. Oke, thank you Pak Dika. Betul sekali. Jadi yang namanya teknik coaching itu harus habis, ya. Karena tujuan dari coaching itu setidaknya mendapatkan rencana awal, ya. Misal coaching itu nggak boleh berhenti di reality. Kenapa? Karena untuk apa melakukan coaching, ya? Nggak dapat apa-apa dia gitu ya. Dia cuma sampai realita aja. Misalnya gini, oke Pak Dika kita mau ngobrolin apa nih? Oke, tentang manajemen waktu antara saya sekolah sama saya kerja. Oke, sebenarnya apa sih yang terjadi Pak? Bapak ngomong-ngomong bla 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 bla. Oke Pak. Oh ya udah Pak, nanti kita sambung ya Pak. Nah, jadi kan dia juga bingung ya, mentok gitu ya. Sampai realitas saya dapat apa gitu ya. Dia cuma nanya-nanya saya, kepo gitu ya. Nah, jadi coaching ini harus dihabiskan. Sesingkat-singkatnya pun, teknik coaching ini harus mendapatkan opsi dan apa yang mau dilakukan selanjutnya. Minimal walaupun yang didapatkan itu tidak terlalu tidak terlalu firm banget ya, tapi setidaknya dia punya perumusan tindakan yang mau dilakukan. Jadi kalau tadi ya saya tuh kena macet karena saya naik mobil bla 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 bla. Oke. Oke, ini saya waktu tinggal 10 menit lagi nih, saya harus kuliah gitu misalnya gitu ya si coaching-nya. Oh iya, boleh Pak. Nggak apa-apa. Nah, untuk mengakhiri sesi coaching kita ya, setidaknya kalau dari beberapa fakta tadi, Pak Dika, apa yang Pak Dika mau coba pengen lakukan dulu nih, step awal? Oh, saya coba pengen naik motor aja deh, ketimbang naik mobil macet gitu. Oh, emang motor apa keunggulannya? Ya, lebih singkat, jalannya bisa tembus-tembus atau apa gitu kan. Tulis gitu kan. Oke, mulai kapan Pak jadinya mau naik motor gitu? Oh, yang mau naik motor tuh mulai Senin besok aja deh, saya udah naik motor. Jadi nggak naik ini lagi, naik mobil lagi dulu. Meskipun capek, tapi nggak apa-apa deh, supaya saya ini. Oke, Pak. Nah, Pak Dika boleh, kalau memang diizinkan atau merasa pengen butuh coaching lagi, nanti telepon saya aja ya, atau kita bisa ketemu di mana. Nah, jadi setidaknya harus dilakukan sampai way to forward, supaya orang itu lega gitu ya. Orang itu lega. Jadi ketika dia pulang, walaupun dia cuma dapat satu atau dua hal opsi yang dia dapatkan dari dirinya, tapi itu bisa dijalankan. Daripada nggak sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya lupa lagi ya. Berarti ini bisa dilakukan sehari-hari juga ya, misalnya peer coaching gitu ya, untuk teman Betul, misalnya ketika ada masalah atau betul, teman betul, sekelas gitu ya. betul, betul. Teknik coaching ini kita bisa lakukan untuk kehidupan sehari-hari, ya. Tetapi ya, coaching yang beneran ya kita harus lakukan dengan persetujuan orang tersebut. Oh, Contoh, iya. kadang saya ketemu sama orang, saya gunakan teknik coaching ini. Ya Mhm. gimana caranya saya bisa bertanya. Kadang kan ada tim saya gitu ya. Dia datang tiba-tiba, Pak, saya bingung banget soal kayak gini. Dan saya kan nggak mungkin bilang, oke, karena kamu bingung, saya kasih waktu kesempatan ya 1 jam ke depan untuk kita coaching. Kan nggak mungkin gitu ya. Iya, heeh. Tapi kita menggunakan teknik coaching ini supaya dia tuh bisa gitu ya. Jadi saya gunakan reality. Saya nggak perlu kasih tahu, saya mau pakai coaching nih sama kamu, nggak perlu. Ya, karena momennya ini bukan coaching gitu kan. Mhm. Momennya saya bukan menggunakan profesional coaching gitu ya. Tapi saya menggunakan cara coaching untuk saya terapkan sehari-hari. Ya, oke. Kamu tuh nggak bisanya apa gitu? Iya Pak, saya kendalanya apa aja? Oke, yang sudah kamu coba lakukan apa? Oke. Dari kebanyakan cara itu, yang menurut kamu cara yang paling ampuh yang mana? Yang ini Pak. Oke, udah kamu terapin belum? Belum sih Pak. Nah kalau kamu terapin, ada plus minusnya nggak? Ya Pak, plus minusnya gini. Oke, kalau kayak gitu kamu butuh support apa dari saya? Kayak gini sih Pak. Oke. Terus kalau saya support kayak gitu, kamu mau coba lakukan apa? Saya mau lakukan ini Pak. Gitu. Oke. Ya udah, kapan kita mau mulai? Besok aja Pak. Oke, besok jam berapa? Oke, ya udah kamu butuh support saya ini ya. Nah, itu sebenarnya teknik coaching yang saya pakai. Ya, tetapi Mhm. bukan berarti itu coaching. Karena si coachingnya, orang yang ajak saya ngobrol itu, dia nggak tahu saya pakai metode coaching. Mmm, iya, Ya, iya. beda sama halnya kayak misalnya,
kayak tadi ya, peer counseling, itu saya menggunakan teknik coaching supaya teman saya lebih segeran gitu ya pikirannya, lebih enak pikirannya ya. Nah, tapi kalau saya pakai teknik coaching, saya akan secara profesional bilang sama dia, oke, saya lihat kamu banyak banget masalah gitu ya, dan kebetulan saya juga sebagai praktisi coaching, saya sudah dapat metode coaching, ya. Gimana kalau seandainya saya lakukan hal yang profesional buatmu, ya. Jadi saya akan siapin form coaching, ya. Kalau kamu butuhkan coaching yang saya berikan itu tujuannya supaya kamu bisa mendapatkan insight dari dirimu sendiri, ya. Dan itu nanti tercatat semuanya, ya, dan saya akan record juga, dan kamu juga bisa akan lihat gitu. Jadi saya akan bantu kamu secara profesional. Nah, kalau itu dideklarasikan dan orang tahu saya mau di-coaching sama orang ini gitu ya. Nah, itulah yang namanya profesional coaching. Profesional coaching. Meskipun bukan dilakukan oleh coach yang sertifikasi gitu ya, tapi dia paham tekniknya ya. Jadi teknik coaching ini kalau kita mau pakai untuk profesional coach ya, profesional coaching ya, artinya seseorang harus tahu dulu bahwa saya di coaching. Ya. Tapi kalau seseorang tidak sadar kita coaching, itu berarti kita menggunakan teknik coaching. Jadi kalau kita mengobrol peer counseling dan tidak tercatat gitu ya, peer counseling, peer coaching gitu ya, dan tidak tercatat, yaitu kita menggunakan teknik coaching, tetapi kita tidak melakukan coaching ya secara profesional. Kalau kita melakukan coaching secara profesional, oke, saya catat ya, tanda tangan di sini ya, kemudian ada bukti recordnya gitu ya, dan dia tahu saat ini saya lagi di coaching gitu. Itu sih Pak Dika. Oke, terima kasih Coach. Nah, kemudian ini pertanyaan lagi Coach. Eh, Misalnya nih pada satu sesi coaching ya, ini ada beberapa juga sih sebenarnya pertanyaan dari teman-teman. Pada sesi coaching, nah misalnya kita kan tadi menekankan pada peristiwa saat ini dan ke depan future gitu ya. Nah, ketika dalam sesi coaching itu ternyata orang tersebut lebih banyak cerita nih tentang masalahnya dia gitu kan. Malah ujung-ujungnya menjadi konseling nih jadi arahnya. Nah, gimana pada saat kita melakukan professional coach supaya dia tidak menceritakan masalah-masalahnya dia dan lebih fokus ke untuk mencari alternatif gitu, Coach. Oke, thank you. Nah, saya balik ke sini dulu ya. Nah, jadi memang itu sebenarnya learning by doing, dan kita akan bisa kalau kita biasa ya. Itu yang pertama yang saya mau ucapkan. Yang kedua adalah kita sebenarnya dalam bicara gitu ya. Dalam kita bicara kemudian mendengarkan, kita tidak bisa membatasi pendengaran kita ya. Dan kita tidak bisa batasin apa hal atau cerita apa yang keluar dari seseorang gitu ya. Nah, itu adalah potensi. Potensi yang muncul gitu ya. Tugas kita adalah kitalah yang bisa membatasi ya, dengan cara kita mendengarkan dan powerful questioning yang kita berikan. Ya, contoh, misalnya seseorang menceritakan tentang ayahnya, ya gitu ya. Iya, saya tuh sakit hati dengan ayah saya, makanya saya jadi begini gitu ya. Oke, itu kalau kita lanjutin itu sebenarnya akan menjadi konseling gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita akan memilih nanti ya. Kalau kita memposisikan sebagai coaching atau coach ya, berarti artinya kita harus tetap bagaimanapun caranya ketika seorang coach itu tahu kita adalah coach ya, dan proses yang kita lakukan adalah coaching, kita harus intens, dan artinya apa? Kita harus menerapkan prinsip-prinsip coaching itu dulu ya. Walaupun kita sadari ya, kalau kita dari psikologi akan paham ya, ini sebenarnya masuk ranah konseling gitu ya. Nah, kita pun akan membatasi, artinya oke, saat ini memang saya lagi proses coaching, bukan proses konseling. Ya, jadi saya akan gunakan apa yang saya lakukan saat ini adalah proses coaching. Nah, itu dulu. Jadi kita harus intens dulu. Tadi kan ada iya, intens. Kita harus kurius, kemudian kita harus fokus. Artinya kita tahu, oke, jadi kita batasin. Oke, kalau seperti itu yang membuat kamu eh, merasa bahwa orang tuamu atau bapakmu itu
membuat hal traumatis itu apa aja. Oke. Nah, apa korelasinya dengan sekarang? Jadi kita coba tarik ke depan gitu ya. Terus kemudian eh, kita coba pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja pertanyaan itu back to reality sekarang. Nah, makanya powerful questioning itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita sebagai coach yang kita saat ini lagi setting coaching ketarik ke arah konseling. Kita harus bisa batasin. Nah, sampai dia mendapatkan apa yang setidaknya dia mau lakukan untuk saat ini dulu. Kita balik ke proses coaching dulu. Ya. Dan ketika nanti seandainya dia bisa mendapatkan posisi saat ini, ya, kemudian dia tahu apa yang dia mau lakukan, ya, sesi coaching udah selesai, di situ kita bisa menjadi seorang mentoring, ya, mentor atau konseling, atau kita menjadi konselor lah gitu ya. Artinya di akhir sesi kita bisa kasih sedikit gambaran umum dari pandangan yang lain. Contoh misalnya, saya pernah dapat kasus yang sama. Dia cerita tentang keluarganya, ya. Saya coba menghubungkan keluarganya dengan sekarang. Ya, dia mundur ke belakang sampai hal-hal yang dianggap traumatis gitu ya. Tapi saya tidak korek hal yang traumatis itu. Saya coba majukan lagi ke depan, saya bawa ke depan gitu ya. Artinya orang itu back to realita dan setidaknya dia dapat 2 atau 3 plan yang dia mau lakukan mulai besok atau mulai minggu depan. Akhirnya dapat itu. Setelah coaching sesi selesai, saya sampaikan sama dia. Saya bilang begini, saya juga praktisi psikologi. Saya paham juga bahwa kamu ini sebenarnya butuh selain coaching, ya itu adalah yang bisa kamu lakukan tadi step 1, step 2, step 3 yang kamu tadi ungkapkan ke saya. Ya. Nah, saya di sini mau sebagai positioning praktisi psikologi. Ya. Nah, saya sampaikan kamu mending kalau memang kamu merasa ada hal-hal traumatis yang memang merasa perlu disembuhkan, saya rasa kamu ke psikolog aja. Ya. Nah, itu tahapan yang pertama yang menurut saya harus kamu lakukan. Nah, di situ saya ganti posisi saya. Bukan lagi coach, tapi saya memposisikan sebagai orang yang paham di praktisi konseling atau praktisi psikologi. Ya. Tapi saya merefer. Ya. Nah, karena saya merasa bahwa saya tidak punya cukup jam terbang di konseling. Nah, saya refer. Saya rasa kamu salah satu hal yang kamu bisa lakukan selain 3 plan tadi, itu adalah coba kamu diskusi dengan psikolog. Saya sebagai praktisi psikologi, ya, bisa menyarankan kamu setelah kamu coaching, ya, bahwa kamu coba kunjungin yang namanya praktisi psikologi untuk melakukan coaching atau psikolog untuk melakukan konseling lebih lanjut. Nah, jadi seperti itu, Pak Dika. Jadi kita harus membatasi, ya. Karena kalau enggak, kita tidak akan bisa menggunakan teknik coaching. Ujung-ujungnya nanti konsultasi sebenarnya. Jadi kita selesaikan dulu coaching itu, anggap selesai, sampaikan sama dia bahwa ini kita sudah selesai coachingnya, pertemuan selanjutnya nanti minggu depan. Ya. Oke, by the way, boleh nggak aku kasih beberapa saran? Tapi ini bukan hal yang coaching ya. Nah, coba kamu, jadi selesaikan dulu teknik coaching, baru kita kasih tahu. Gitu. Seperti itu, Pak Dika. Oke, terima kasih banyak Coach untuk penjelasannya nih, luar biasa banget ya. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih, sebelum kita akhiri. Jadi pertanyaannya adalah untuk teman-teman yang baru gini ya, terutama teman-teman ini yang sedang belajar coaching gitu ya. Nah, kan kadang-kadang merasa minder ya, misalnya kayak tadi, misalnya memberikan coaching kepada yang lebih tinggi jabatannya ataupun yang lebih usianya lebih tinggi gitu ya. Nah, cara mengatasi atau hack tipsnya nih untuk kepada teman-teman mahasiswa yang baru dalam menerapkan coaching gitu, Coach. Untuk suaranya, Coach, diaktifkan dulu. Sorry. Oke, ya. Sorry. Sebenarnya semua muaranya itu adalah pada core kompetensi. Ya. Yang saya infokan tadi yang pertama adalah kita tidak harus menjadi ahli ya dalam dalam bidang tertentu gitu ya untuk bisa melakukan coaching. Beda sama mentoring. Mentoring harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidang itu. Ya, kita nggak bisa jadi mentor ya pada orang-orang yang memang bekerjanya di dunia tambang. Nggak bisa, kita nggak bakal ngerti. Ya, tapi orang-orang di dunia tambang itu pasti ada kendala dalam dirinya yang menghambat, dia nggak bisa melangkah. Dia butuh teman bicara, teman bicaranya. Itulah yang harus disiapkan adalah dengan teknik coaching, gitu ya, melalui coaching secara profesional. Nah,
balik lagi sebenarnya, apa yang harus dipersiapkan ketika teman-teman mau menjadi coach gitu ya, dan berani gitu ya. Yang pertama adalah harus memahami kompetensi ya. Tahapan pertama, kalau kita mau pede, kalau kita mau confident, mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus paham kompetensi. Kita harus punya ilmu, kita harus punya skill ya. Nah, skill apa yang harus dimiliki ya supaya teman-teman pede ya, maka teman-teman harus punya skill active listening dan powerful questioning ya. Teman-teman cari aja di googling bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif. Skill mendengarkan saya lebih jitu. Ya. Nah, singkatnya adalah kalau saya pengen mau mendengarkan gitu, saya pede, saya bisa mendengarkan orang dengan baik, ya. Saya bisa mendengarkan dari 3 hal. Satu, ya, saya harus mendengarkan apa istilah-istilah yang muncul ketika seorang itu berbicara. Istilah-istilah yang aneh, yang unik, itu yang menurut saya adalah itu yang harus saya probing lanjut. Yang kedua adalah semua kata-kata yang mengandung emosional. Ya, menurut saya itu tidak baik, saya trauma terhadap hal tersebut, saya sudah tidak bisa lagi, gitu ya. Hal-hal yang menurut kita punya rasa traumatis, emosional. Yang ketiga adalah hal-hal makna-makna tersirat, gitu ya. Itu teknik listening secara simple. Yang kedua adalah powerful questioning. Harus punya bank pertanyaan. Nah, ya. Jadi kalau dua itu sudah pede, ya, kita mau ngomong sama siapapun, kita pasti fight gitu ya. Artinya kan yang namanya rasa pede itu kan dari dua hal, punya knowledge, mentalnya siap, ya, kemudian skillnya siap, gitu ya. Knowledge-nya nih teman-teman udah tahu. Teknik coaching itu simple. Saya ingat I grow aja. Nah, itu adalah pengetahuan, ya kan? Nah, skill-nya bagaimana? Nah, skill-nya berarti saya tinggal mendengarkan dan saya tinggal bertanya aja sebenarnya. Ya, itu skill-nya. Nah, kalau kedua itu sudah tahu, sudah bisa gitu ya, dan dilatih gitu ya, teman-teman pasti pede. Nah, kalau pede, mau nawarin coaching sama siapapun, itu pasti teman-teman pede aja gitu ya. Artinya ketemu sama manajer, level manajer, Pak, boleh nggak Pak, saya mau coaching Bapak gitu ya. Saya mau menerapkan teknik coaching yang sudah saya dapatkan di kampus gitu ya. Saya pengen coba melakukan teknik coaching ini. Nanti Bapak bisa evaluasi bagaimana teknik coaching ini bisa berimpact pada Bapak. Atau misalnya pada orang-orang yang sudah bekerja gitu ya, Pak, boleh nggak Pak, saya mau menawarkan teknik coaching, ya, saya menawarkan profesional coaching ke perusahaan Bapak untuk diterapkan ke anak-anak. Saya mau coba kasih contoh, nanti report coachingnya saya akan kasih tahu Bapak. Bapak tinggal pilihkan siapa tim atau anak-anak Bapak yang mau saya coaching gitu ya. Jadi dalam hal ini karyawannya gitu ya. Saya rasa seperti itu sih Pak Dika. Jadi kalau kita sudah paham, sudah bisa, pasti pede. Mau melakukan gampang gitu ya. Itu dulu hal yang saya alami mungkin ya pertama-pertama kali saya terjun di dunia development gitu ya. Dan saya menggunakan teknik coaching ini ya sebenarnya udah pede karena teknik listening sama saya sering ngajar gitu ya. Jadi ya hal ini udah terbiasa gitu. Itu sih Pak Dika. Ya, baik. Terima kasih Coach Arista. Wah, penjelasannya sangat lengkap sekali ya, teman-teman. Hari ini kita mendapat sharing dari seorang yang praktisi expert di bidangnya berkaitan dengan coaching. Ya, terima kasih sekali lagi Coach Arista untuk sharingnya. Kita ingin panjang lebar nih sebenarnya sharingnya, cuma karena perlu ada keterbatasan waktu juga. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi apabila ada pertanyaan ya. Boleh, boleh. Untuk ya, terima kasih Coach Aresta. Mungkin semoga sukses selalu di tugasnya ya, dan semoga Sukses semakin selalu. menginspirasi selalu nih. Oke. Oke, terima kasih Pak Dika atas Ya, undangan kuliahnya ya. ya, Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa dilakukan praktisi ya karena coaching itu simple untuk dilakukan dan setiap orang butuh coach ya. Seperti itu. Thank you. ya baik. Selamat siang. Ya.